Jadi buat sama gini guys ya. Kemarin sih sudah kirim pesan ke teman-teman semuanya terkait soal kecepatan ini. Ini mostly kita bilangnya tuh drifted kan, kecepatan ini. Mau linear, kayak mau ini segala macam gitu ya. Nah, saya tuh suka sambungkan kecepatan ini hubungannya sama kemampuan menerima informasi. Nah, pada taraf penginderaan, panca indera, informasi itu kan kita dapat tuh, baik itu pendengaran, visual, bahkan mungkin penciuman kalau misalnya itu. Lalu kita bawa informasi itu ke dalam otak kita serap, kita reaksikan gitu. Nah, saya suka bilang kecepatan itu berangkat dari situ, bukan cuma kecepatan toh, gitu. Yang buatnya harus selalu nonton putihnya, gitu. Nah, saya malah keyakinan bahwasannya malah ya kecenderungan yang sana. Jadi kan orang yang punya kemampuan kecepatan di otak, tadi gitnya itu tadi segala macam, itu udah berangkai dengan tadi. Memang belum ada penelitian, coba cari itu. Bakal diopsi dari gosram nonton putih itu menjadi karena juga bagian daripada kemampuan kecepatan otak itu, gitu. Kayak gitu guys. Nah, kecepatan itu, guys, semewah apapun kalian bikin, kan sering kalian dengar ya. Peningkatannya cuma 10%. Bayangin dari saya coba screening gitu dari atas tentang jagoan-jagoan masih jagoan-jagoan kecepatan dari paling tahun 1900-an itu namanya David Livingston kalau nggak salah. 100 meternya tahun itu udah 10.9. Ada foto-foto. Jadi kenal nggak ya? David Livingston tahu nggak? Coba cek deh. David Livingston siapa namanya? Namanya David Livingston kalau nggak salah. Livingston gitu. Di tahun 1900-an dia bikin segitu. Kesininya kan artinya kecepatan itu kan walaupun jaraknya cuma 100 meter memang gitu ya. Cuma bedanya sama sekarang ini Usain Bolt di 96 97 itu ya, bedanya 0, sekian detik. Artinya setelah 100 tahun kemudian kecepatan itu segitu. Bayangin kecepatan segitu susahnya, sulitnya dalam membangunnya. Sementara kita nggak pernah bisa merapikan tentang fundamental gerak dasarnya. Gimana mungkin kita mau bikin dia cepat bereaksi segala macam, tapi teknik dasarnya berantakan. Tadi yang sampaikan sama Yus tadi terkait soal bagaimana meningkatkan kecepatan saja dari frekuensi sama panjang langkah. Frekuensi sendiri itu harus diikuti dengan kemampuan kita ABC run, ladder series. Itu aja kita tepuk banget. Bahkan satu kesempatan, saya pernah tulis di blog saya tuh ladder bikin gather. Karena apa? Saya lihat di media sosial orang senang sekali. Mereka tuh yang bermain-main dengan kecepatan, bermain-main dengan kelincahan, itu punya kemewahan tuh. Ini cuma olahraga bela diri. Kayaknya tuh luar biasa sekali gitu. Padahal ini ladder, kadang-kadang lihat sini sembarangan geraknya, capnya sembarangan. Itu kalau kalian saya kasih unjuk misalnya Sri Agung atau siapa, pasti dia kasihan ya. Begitu. Karena dia belum rapi pada gerakannya, belum rapi gerakannya. Udah pas saya dengan ladder misalnya gitu. Saya lihatnya gitu. Tapi coba cek. Banyak hal coba. Sembarangan gitu, sembarangan. Padahal kita harapkan tuh mengurangi suaranya bahkan low impact, bikin supaya nggak kelihatan tapi effortless nggak boleh bilang itu. Kayak gini misalnya. Ada gerakannya tuh nggak eksplosif. Padahal gerakannya eksplosif maksud saya. Tapi terjadi gitu. Tingginya bahkan saya gitu. Itu dulu rapi, gerak dasarnya dulu rapi gitu. Baru abis itu bicara soal lainnya. Sering kali gitu aja. Betul nggak? Gawang. Larinya berantakan guys. Tapi itu kenapa mesti rapi itu soal? Saya suka penasaran tentang gimana kalian nggak pernah bikin tuh orang diam di tempat aja dulu tuh cuma bergerak tangannya doang, kakinya doang. Bagi-bagi itu kita perbaiki. Part by partnya itu tuh diselesaikan. Dalam usaha membagi kategori fundamental gerak dasar, mereka ini sih Margaret Whitehead yang bikin Purnakarsa, Ispan Bali Purnakarsa atau development atau turunan ke bawahnya itu tentang physical literasi itu. 3 kategori gerak: lokomotor, non lokomotor malah dia nggak
nggak sampaikan toko motor Manipulatif. stability and balance, lalu manipulatif. 3 ini. Karena semuanya dapat dibungkus dengan non motor. Buat saya tidak. Jadi misalnya kalau ada gerakan manipulatif, ya tentu bisa dilakukan dengan di tempat. Gerakan jalan di tempat ini yang ini bisa dilakukan dengan di tempat. Balancing bisa dilakukan di tempat, walaupun akhirnya bentuknya bisa dengan bergerak di jalan. Kayak gitu kira-kira. Nah, struktur itunya tuh yang kita nggak sabar tuh lewatin. Terutama ya ini saya lagi pelajari dari POPP masuk ke POP. Gitu. Mudah-mudahan kalian berikutnya akan dapat mereka-mereka yang berangkat yang punya gerak dasar baik sini. Mudah-mudahan. Ini yang lagi kita bangun terus. Ya. Jadi baik lagi soal terkait kecepatan. Canggih apapun teman-teman di atletik juga tuh mesti memang benar-benar punya bakat yang luar biasa banget. Suryo Agung, Jobri itu kan gua rasa 2 dari sekian banyak bakat-bakat yang sekian puluhan tahun baru kita dapetin lagi berikutnya. Supaya apa enggak tuh? Kita susah lagi nggak tuh dapetin lagi kayak gitu lagi. Tahu-tahu ketemu lagi. Enggak yang setiap tahun kita nggak kehabisan gitu. Continue terus, produce terus. Seperti hal yang mungkin aja deh. Tapi nggak tahu juga bulu tangkis kita ada kayak Olimpia itu nggak habis. Seringnya sih kita bacanya sama Cina bukan? Akhirnya nggak habis saat itu ada lagi, berikutnya ada lagi. Karena mungkin pemerintahnya sangat fokus sama ya gitu. Itu ya soal kecepatan ini ya. Sesuai dengan tadi kita udah bahas soal frekuensi, panjang langkah. 2 hal itu, habis itu model lainnya. Frekuensi, panjang langkah. Ini jadi sebenarnya harus satu suara dulu untuk motorik ability atau athletic ability-nya dulu sebenarnya untuk pelatih. Kadang-kadang insight atau masukan-masukan yang harusnya masuk ke kita itu harusnya satu pintu gitu, bukan dari beberapa teori-teori yang lain yang kita memang belum paham gitu. Jadi benar-benar kayak misalnya atletik itu untuk mendapatkan dorsofleksi itu mereka membutuhkan waktu beberapa tahun, bukan sebulan 2 bulan gitu. Makanya kalau misalnya mau ngomongin bagaimana caranya dia cadence, bagaimana dia mengatur pacing segala macam, sebenarnya harus satu suara dulu. Terus juga kan nggak bisa disamain juga sama teman-teman yang dicampur lain juga. Tapi kalau secara motorik ability sama athletic ability memang kita harus satu suara, begini loh partnya, begini loh turnnya gitu. Jadi jangan sampai beda gitu loh pengertiannya. Bagaimana sudut tangan itu chin pocketnya harus bagaimana, terus bagaimana posisi core itu arahnya harus lurus. Lutut ini nggak boleh ketika di posisi high knee seperti ini nggak boleh miring ke sini atau nggak boleh miring ke sini. Itu penyebabnya apa? Nah itu akan menimbulkan otomatisasi yang tadi dorsofleksi, tidak ada di sini. Jadi itu sih yang harus benar-benar kita samain gitu. Satu hari yang ini dibahas sama Suryo Agung pada saat nonton di mana sih? Aktivitas yang dilakukan Suryo Agung berkaitan dengan dorsifleksi itu latihan makan tiap harinya dia tuh di sepanjang 400 meter terjadi cuma gitu doang. Begitu 400 meter loh, mampus kayak begitu. Gitu ya. Benar kita cari tiga. Sama pemanasannya mutar, tadi dijelasin juga. Oh tadi dijelasin juga. Itu dia selalu bawa itu. Bilang serius Gus. Sayangin deh. Nah terus almarhum cerita juga sama gua. Kelas ini coach, terutama nomor 400 800 almarhum Octavianus Mata bukan cerita. Gua suka kasih anak-anak lu jam 400 meter. Pengen tahu nggak rasanya kayak apa? Dia bisa ngerasain. Pernah jadi? Oh pakai juga ya? Ada pakai heel. Dorsifleksi 400 meter, ini kijang 400 meter. Tapi gue yakin itu pun harus gini. Misalnya mereka harus baik dulu, semua barang-barang semua harus baik dulu. Dia bagus, baru nggak jadi salah-salah. Gitu. Terus tadi yang dibahas sama Greco soal movement, fundamentalnya bagus dulu. Terus kayak ngangkat, bagus dulu core-nya, habis itu rapi semuanya. Cuma masalahnya sekarang guys, gimana? Bagus, seberapa bagus? Bagus.
Makanya kalian kalau bisa menilai bagus tuh seberapa bagusnya tuh seberapa bagus. Good form, seberapa good formnya. Itu harus jadi ini kita itu apa namanya jargon kita. Tapi soal pemahaman, pendekatan, teknik. Oke, sudah tutup semuanya ya sesi kali ini. Terima kasih banyak. Terus tunggu guys, tiap hari guys. Ini nggak ada yang mau ngajakin buat program nih.